Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Sholi dan Sholihah pagi hari ini? Semoga selalu sehat ya nak, dan selalu dalam perlindungan Allah. Seperti biasa, sebelum belajar kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sikap berdoa. Doa bertambah ilmu dan diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ananda Sholi dan Sholihah, kali ini kita akan belajar membandingkan dua pecahan dengan pembilang atau penyebut sama menggunakan tanda perbandingan. Pada video sebelumnya sudah kita pelajari bahwa pecahan adalah bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Pecahan juga bisa diartikan sebagai bilangan dalam matematika yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, kali ini kita akan membandingkan pecahan menggunakan tanda pembanding. Kalau kemarin kita menggunakan kata kurang dari atau lebih dari, sekarang menggunakan tanda ya. Begini caranya. Yang pertama kurang dari atau lebih kecil dari. Tandanya seperti ini. Untuk memudahkan kalian mengingat tanda ini, kalian bisa menambahkan garis di sebelah kirinya. Nah, seperti huruf K kan? K di awal huruf kecil, jadi artinya lebih kecil dari atau kurang dari. Berikutnya yang kedua adalah lebih dari atau lebih besar dari. Tandanya seperti ini. Untuk mengingatnya, kalian bisa menambahkan garis di sebelah kirinya. Nah, seperti huruf B kan? Lebih besar dari. Sekarang kita akan membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama. Pembilangnya sama berarti bagian atas yang sama ya. Oke, sekarang perhatikan contohnya. 1/3 kita bandingkan dengan 1/2. Untuk memudahkan pemahaman, perhatikan gambarnya. Yang sebelah kiri, sebuah pizza dipotong jadi 3. Ya, yang sebelah kanan, sebuah pizza dipotong jadi 2. 1/3 artinya 1 potong dari totalnya semua 3 potong pizza. 1/2 artinya 1 potong dari totalnya 2 potong pizza. Jadi kalau kita amati gambarnya, 1/3 itu lebih kecil dari 1/2. Nah, tandanya seperti itu ya. Seperti huruf K. Dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar penyebutnya, maka nilai pecahan itu akan semakin kecil. Ya, dibalik ya. Kalau penyebutnya besar, maka nilai pecahannya kecil. Oke? Sudah paham ya, nak? Selanjutnya, yang kedua, kita akan membandingkan dua pecahan dengan penyebut sama. Ayo, kita bandingkan contoh berikut ini. 4/8 kita bandingkan dengan 2/8. Nah, jika digambarkan jadi seperti ini. Yang sebelah kiri, 4 bagian dari totalnya 8. Yang sebelah kanan, 2 bagian dari totalnya 8 bagian. Sehingga, kalau kita bandingkan, 4/8 itu lebih besar dari 2/8. Dan tandanya bisa dituliskan seperti perutnya huruf B ya. Dari contoh ini bisa kita simpulkan bahwa semakin besar pembilangnya, maka nilai pecahannya juga semakin besar. Oke, yang terakhir kita akan belajar memahami soal cerita tentang perbandingan pecahan. Sudah ada contoh soal? Aldi memiliki 2 buah melon. Melon pertama dibelah menjadi 4 bagian sama besar.
Melon kedua dibelah menjadi 8 bagian sama besar. Ahmad mengambil 3 bagian melon pertama, sedangkan Zaid mengambil 3 bagian melon yang kedua. Pertanyaannya, siapakah yang mengambil melon lebih banyak? Nah, untuk menjawab soal cerita, kita harus paham dengan apa yang dimaksud dengan soal. Nah, kita tuliskan dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, nah baru dijawab. Yang diketahui dari soal adalah ada 2 buah melon. Melon pertama dibelah menjadi 4 bagian sama besar. Melon kedua dibelah menjadi 8 bagian sama besar. Ahmad mengambil 3 dari melon pertama, sedangkan Zaid mengambil 3 dari melon kedua. Yang ditanyakan dari soal adalah siapa yang mengambil melon lebih banyak? Penyelesaiannya, melon pertama dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Ahmad mengambil 3 bagian. Sedangkan melon kedua dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Zaid mengambil 3 bagian. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan, miliknya Ahmad 3 dari 4 bagian, 3/4. Miliknya Zaid 3 dari 8 bagian, 3/8. Sehingga kalau dibandingkan, melon yang diambil Ahmad 3/4 itu lebih besar dari melon yang diambil Zaid 3/8. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang mengambil melon lebih banyak adalah Ahmad. Bagaimana Ananda Sholih dan Sholihah? Sekarang sudah paham ya? Oke, pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ustazah. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.